Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Baik, pada malam hari ini saya diberikan tema besar, jadi dari pengurus, yaitu tentang mengenal pribadi Yesus. Kemudian pada bagian yang pertama dari tema besar ini, kita akan melihat arah dari pengenalan pribadi Yesus. Ya, jadi arah yang perlu sungguh-sungguh mendasar dalam diri kita, yaitu tentang awam. Ya, jadi awam menjadi kudus, mungkinkah? Ya, jadi awam menjadi kudus, mungkinkah? Ya, jadi baik, sebelum kita lihat pembahasan kita, mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan. Kita buka dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, kita lihat pada ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita renungkan teks kitab suci ini dari surat kepada orang Ibrani ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita seluruh umat Allah. Ya. Jadi kalau pada subtema pertama dari mengenal pribadi Yesus ini, kita membahas satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Aku ini awam. Apa mungkin aku ini menjadi kudus? Mungkin enggak? Mungkin enggak kita sebagai awam menjadi kudus? Ya, jawabnya berarti apa? Mungkin atau tidak mungkin. Nah, tapi saya tanya tadi, seperti kata surat kepada orang Ibrani, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Nah, pada saat kita pulang ke rumah Bapa, pokoknya saat sesudah kita meninggal begitu ya, yang ingin kita lihat ini siapa sih sebenarnya? Ingin melihat Tuhan atau melihat yang lain selamanya? Tentu kita ingin melihat Tuhan. Dan syaratnya apa kalau mau melihat Tuhan? Kejarlah kekudusan. Tadi dikatakan kejarlah kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan. Kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian awal dari PowerPoint ini, kita lihat, saya ambilkan sengaja, jadi beberapa para kudus yang ada dalam gereja Katolik yang sudah digelarkan menjadi santo, santa, atau beato, atau beata. Rupanya para kudus ini macam-macam ya. Jadi seperti dikatakan Paus Fransiskus, kekudusan ini mengambil jalannya masing-masing, jalan masing-masing sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat di sini ada Santo Benedictus Joseph Labre. Ada Santa Helena. Kalau Santa Helena ini ibunda dari Kaisar Konstantinus Agung, seorang kaisar Romawi yang kemudian menjadikan kekristenan menjadi agama negara.
Lalu kemudian Santa Helena kemudian dikenal sebagai seorang yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menemukan salib Yesus ya di Tanah Suci. Lalu kemudian di gambaran ini juga ada seorang martir Tiongkok, seorang gadis umur 14 tahun, Santa Ana Wang. Ya, jadi Santa Ana Wang. Lalu kemudian juga ada seorang perdana menteri, ya, seorang perdana menteri kerajaan Inggris yang menjadi martir kerajaan Inggris, yaitu Santo Thomas More. Santo Thomas More ini tangan kanan raja, ya, kesayangan raja, tangan kanan raja, jadi semacam perdana menteri di kerajaan Inggris. Tetapi satu ketika kemudian, ya, kalau dalam ceritanya bahwa satu ketika rajanya ingin menikah lagi, tetapi tentu tidak bisa walaupun dia seorang raja, dan akhirnya kemudian dia memisahkan diri dari gereja. Jadi kemudian memisahkan diri dari Sri Paus dan mendirikan gereja sendiri, yaitu Anglikan. Itu kalau dari kisahnya. Tetapi kemudian secara politis itu juga kemudian ya macam-macam situasi politik pada saat itu. Di tengah situasi bagaimana juga Sri Paus menguasai Eropa pada saat itu. Tetapi kemudian juga akhirnya apa? Ya, sebagai negara kemudian ya akhirnya Inggris memisahkan diri dari tata suci. Ini kalau dilihat dari latar belakang politisnya. Tetapi bagaimana seorang kesayangan raja, tangan kanan raja ini mau tetap setia kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Paus, kepada juga gereja Katolik, sehingga akhirnya dia memilih jalan kemartiran ketika menolak tunduk kepada rajanya. Jadi mau tetap setia kepada Paus dan gereja Katolik. Lalu juga ada Pasutri Kudus. Ini yang orang kudus akhir-akhir ini ya, baru dinekanonisasi, Santo Louis Martin dan Santa Sally Guirin. Pasutri Kudus ini ayah dan ibu dari Santa Teresia Lisieux. Lalu juga ada seorang kudus lain yang baru-baru saja dibeatifikasi, yaitu Carlo Acutis. Ya, Carlo Acutis ini mewakili generasi zaman now, ya. Jadi dengan celana jin, lalu kemudian dengan internet, jadi sudah menguasai Google, bagaimana dia mengumpulkan cerita-cerita, data-data mengenai mujizat-mujizat Ekaristi, dan kemudian dia juga menghayati hidup yang saleh dan juga cinta yang besar pada Ekaristi, dan kemudian dia juga dikuduskan oleh Allah. Lalu juga kemudian ya, latar belakang ini orang kudus yang selalu gagal. Ya, ada juga ya, yaitu Santo Benedictus Joseph Labre. 4 kali keluar masuk biara. Ya, bayangkan 4 kali keluar masuk biara sampai akhirnya menemukan panggilannya sebagai gepeng, gelandangan dan pengemis. Dan sebagai gelandangan dan pengemis, ya dia kemudian memang seorang pendoa, seorang yang mempunyai juga cinta yang besar pada Allah, juga mati raga yang besar, sehingga menggerakkan hati banyak orang untuk menderma. Tapi dermanya itu kemudian bukan untuk dirinya sendiri, tapi dibagikan pada teman-temannya yang lain, sesama gepeng tadi ya, sesama gelandangan pengemis. Jadi kita lihat dari sini saja, dari gambaran ini, banyak cerita ternyata apa? Jalan kekudusan itu macam-macam. Setiap orang punya cirinya masing-masing. Dikatakan Paus Fransiskus, ya, walaupun kita melihat atau mengidolakan para kudus tertentu, tetapi kita tidak mungkin sama dengan mereka. Kita mempunyai jalannya masing-masing seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi satu pertanyaan awam, mungkinkah menjadi kudus? Sangat mungkin. Dan ini memang kehendak Tuhan. Ya. Tetapi kemudian kita hidup dalam situasi kadang-kadang ada pandangan-pandangan keliru tentang kekudusan ini ya. Jadi pandangan keliru tentang kekudusan yang mau tidak mau seringkali bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kita ya. Contohnya pandangan-pandangan yang seringkali terjadi bahkan di kalangan gereja ya. Ya, jadi orang Katolik itu biasa-biasa saja, tidak perlu muluk-muluk yang membumi. Ya, kelihatannya nasihatnya ini baik, tapi ini bukan kehendak Tuhan, bukan suara Tuhan. Lalu yang lain mengatakan tidak perlu berdoa.
yang penting banyak berbuat baik. Ya. Lalu kemudian seringkali juga ketika orang kemudian mulai bertobat, saya juga dengar dari sharing-sharing teman saya, misalnya mereka waktu jadi dari anggota sel begitu ya, lalu kemudian ketika mereka mulai bertobat, ternyata ya kadang-kadang harus menghadapi cemooh seperti ini ya. Jangan sok suci, ya. Kamu siapa sih? Jangan sok suci, ya. Lalu kemudian ada pandangan lain juga, mungkin kekudusan itu hanya untuk kaum berjubah. Tapi kita lihat nanti bagaimana Paus Fransiskus menjawab ungkapan ini, bahwa kekudusan itu hanya untuk kaum berjubah. Benarkah itu? Nah, kemudian juga seringkali kalau orang mulai bertobat, mulai hidup baru, apalagi ya dengan pengalaman kasih mula-mula, jadi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, kemudian orang mau sungguh-sungguh mengambil keputusan, mengambil niat, saya mau mulai berdoa. Tetapi satu hal, seringkali kemudian dalam batinnya seringkali diganggu berbagai suara. Siapa sih kamu itu? Modelmu kayak gitu, pakai doa-doa segala. Jangan berdoa, nanti kamu sombong loh. Jangan pelayanan, nanti kamu sombong. Siapa sih kamu? Tapi seperti yang diungkapkan Santa Teresa Avila, ya. Jadi rupanya ketika orang sungguh-sungguh mau serius menjalani hidup doa, setan sudah dengan berbagai macam cara menghalangi, ya, dengan godaan-godaan seperti ini. Jangan berdoa, nanti kamu sombong. Ya, tapi kita perlu ingat, ini godaan si jahat yang berusaha menghalangi orang untuk berdoa. Ya. Karena dia tahu ini dulu koncoku ya, ibaratnya ya, misalnya seperti ini. Orang baru berpendosa berat, lalu kemudian dia bertobat, misalnya dalam seminar hidup baru dalam roh, orang bertobat, lalu kemudian mulai dia masuk hidup doa, mulai memuji Tuhan, mulai membaca kitab suci, mulai menghayati persekutuan, mulai juga berevangelisasi, melayani dan sebagainya. Setan tidak terima ya, ibaratnya ini dulu koncoku ya, sekarang mulai macam-macam hidup baru, aku akan menghalangi. Karena apa? Kalau dia semakin berkembang dalam hidup baru ini, hidup dalam roh ini, nanti justru akan dipakai Tuhan, malah kemudian bisa juga artinya apa? Konco-koncoku yang lain, ya, ikut bertobat juga. Nah, ini yang tidak dimaui oleh setan. Jadi berbagai macam cara setan berusaha menghalangi orang untuk sungguh-sungguh menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Tapi kita perlu ingat, ini suara-suara dunia, dan juga mungkin termasuk juga suara-suara si jahat. Mana yang mau kita dengarkan? Suara dunia, suara si jahat, atau suara Tuhan? Atau perkataan Tuhan yang mau kita dengarkan? Mari kita melihat bagaimana sih Tuhan berkata-kata melalui kitab suci, melalui gerejanya. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Mari kita lihat di sini. Rupanya pada 19 Maret 2018, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik Gaudete et Exsultate. Jadi artinya kemudian bersukacitalah dan bergembiralah. Ini surat apostolik yang diberikan oleh Paus Fransiskus untuk menegaskan tentang panggilan kepada kekudusan. Kemudian ini merupakan kelanjutan dari dokumen gereja yang juga membahas tentang kekudusan, yaitu Konsili Vatikan kedua, yaitu dalam Lumen Gentium. Lalu juga kemudian dalam ensiklik yang diberikan Paus Yohanes Paulus II pada kesempatan Jubileum Agung tahun 2000 yang lalu. Jadi dalam hal ini sebenarnya ketika saya membaca Gaudete et Exsultate, ini surat apostolik dari Bapak Paus, dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini, tetapi apa? Sangat bersifat praktis. Isinya juga banyak sharing-sharing. Ya, contohnya di dalamnya ya, Paus membahas loh, ini termasuk ya. Di sini banyak ibu-ibu ya.
Ya sekarang kan memang nggak boleh berkerumun ya. Tapi waktu kita sebelum pandemi kan biasanya ibu-ibu ini kan suka kumpul-kumpul bareng. Di situ diberikan contoh, misalnya ibu-ibu pergi berbelanja, lalu kemudian bertemu dengan temannya. Ini contoh dari Paus Fransiskus ya. Lalu kemudian mulai ketika ibu-ibu bertemu biasanya apa yang terjadi? Maaf, ini contohnya Paus loh ya. Jadi kalau emak-emak bertemu ini biasanya apa? Rumpi. Ya, itu contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus di Gaudete et Exsultate ini ya. Mulai kerumpi, mulai gosip. Tapi ketika sadar, ya saya dipanggil untuk menjadi kudus, untuk kemudian untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Wah, sudah. Saya nggak mau bicara, jadi berusaha nyelimurno supaya nggak ngerumpi. Saya nggak mau bicara kejelekan orang lain. Ya, ini contoh-contoh sederhana yang diberikan Paus Fransiskus di Gaudete et Exsultate ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi ungkapan tadi pada bagian tadi, yaitu apakah kekudusan ini hanya untuk kaum berjubah? Paus Fransiskus menjawabnya dalam Gaudete et Exsultate bab 1 nomor 14. Untuk menjadi kudus, tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Jadi Paus menekankan untuk menjadi kudus, orang tidak harus menjadi uskup, imam, atau religius ya, biarawan, biarawati. Tetapi artinya apa? Kita dapat menjadi kudus melalui kehidupan kita sehari-hari yang kita hidupi dalam kasih. Memberikan kesaksian tentang kasih Allah itu dalam kegiatan setiap hari, dimanapun kita berada. Apakah Anda seorang hidup bakti, jadi seorang religius, jadi biarawan atau biarawati? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan, jadi seorang pejabat pemerintahan, aparat pemerintahan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Ya, saya teringat dengan satu contoh sederhana ya dalam kehidupan kita sebagai suami istri ya. Jadi dalam contoh sederhana ya. Ya, ketika saya mau menikah, saya sudah kemudian diwanti-wanti sejak awal sama sama mertua, sama adik ipar. Mereka berdua ngomong sama walaupun waktunya berbeda. Pokoknya istri saya itu jangan diganggu waktu tidur. Nanti bisa marah, begitu ya. Ya, saya kemudian mangut. Tapi kemudian ya sudah dalam perjalanan menikah, kemudian dalam perjalanan waktu ya namanya suami istri kadang-kadang ya juga usil juga ya mengganggu ya, kadang-kadang saya ganggu begitu ya, mungkin ya dia marah-marah dikit ya begitu ya. Tapi kemudian yang saya lihat ya ini satu kesaksian sederhana yang apa artinya sebenarnya tentang kasih itu ya. Kemudian dengan kelahiran anak pertama, anak kedua, anak ketiga, harus saya akui artinya apa? Kalau anak malam hari nangis, terus terang tidur saya sangat nyenyak, saya tidak terganggu. Tapi hebatnya istri saya ini, begitu anak nangis pun langsung bangun. Padahal masa-masa anak pertama kedua lalu, dia masih ngantor ya, sebagai profesional ya, jadi sebagai bankers gitu ya. Jadi dengan segala rutinitas pekerjaannya, dengan capeknya dan sebagainya itu.
Jadi pokoknya anak nangis jam berapapun dia akan terbangun ya, entah kemudian beri minum susu, lalu kemudian ganti pampers dan sebagainya. Karena apa? Ibu-ibu pasti bisa jawab ya. Semua pasti mengalami hal yang sama ya. Karena apa? Karena kasih. Ya, karena kasih. Karena kasih kemudian artinya apa? Mau berkorban. Walaupun sudah diwanti-wanti jangan diganggu waktu tidur, tapi diganggu bayi-bayinya, dia nggak marah. Dia mau melakukan dengan rela. Ya, karena apa? Kasih. Dan dalam kasih ada pengorbanan. Itu hal kecil sehari-hari yang bisa kita lakukan ya. Sekarang kita lihat, tadi kemudian dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate ya. Jadi dalam surat apostolik pada 2018 lalu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dasarnya dalam teks kitab suci. Ini panggilan Tuhan. Ada beberapa teks kitab suci, tapi saya hanya mau bacakan yang saya beri huruf besar ya. Pada Imamat bab 11 ayat 44, ini diungkapkan juga dikutip Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya. Haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Jadi ini panggilan Tuhan pada umat Perjanjian Lama, umat Israel yang dikuduskan oleh Allah. Yaitu apa? Umat Allah harus menjadi kudus, karena apa? Allah adalah kudus. Jadi yang menjadi kekudusan itu siapa? Allah sendiri. Ya. Allah sendiri yang kudus dan dialah yang menguduskan umat Allah. Ya, teks-teks lain saya baca secara cepat. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran bab 19 ayat 6. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat bab 19 ayat 2. Maka aku harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat bab 20 ayat 7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan bab 7 ayat 6. Kemudian dalam perjanjian baru ini lebih tegas lagi dinyatakan oleh Tuhan Yesus ya. Dalam Matius bab 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Anda harus sempurna. Modelnya siapa? Contohnya siapa? Bapa di surga yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik dan juga orang fasik. Kemudian yang saya beri tulisan tebal ya, seperti kita baca tadi di awal, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani bab 12 ayat 14. 1 Petrus bab 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus bab 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Roma bab 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Efesus bab 1 ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu Efesus bab 2 ayat 21, kita menjadi baitnya yang kudus. Jadi kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, jelas banyak berisi juga tentang panggilan kepada kekudusan ini. Dan kemudian ditegaskan oleh gereja dalam Konsili Vatikan kedua dalam dekretnya Lumen Gentium artikel ke-40. Mari kita baca bersama. Jadi ini sebagai dasar. Tadi kalau di awal saya bahas banyak pandangan-pandangan dunia atau juga bahkan godaan si jahat ya, yang menghalang-halangi seolah-olah kemudian mengatakan kamu ini jangan sok suci. Tetapi
maksud saya dengan memberikan dasar-dasarnya ini, apa yang nyatakan kitab suci dan ajaran gereja, ini mau menegaskan kita harus lebih mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan yang mau menyatakan bahwa kita semua dipanggil pada kekudusan. Baik, kita baca dari Lumen Gentium artikel ke-40 ini. Tuhan Yesus, Guru ilahi dan model segala kesempurnaan, mewartakan kekudusan hidup. Dialah sumber dan penyebabnya kepada semua dan setiap muridnya tanpa terkecuali. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dari Injil Matius bab 5 ayat 48. Para pengikut Kristus yang dipanggil oleh Allah bukan karena jasa mereka, tetapi menurut rencana dan rahmat-Nya, dan dibenarkan dalam Tuhan Yesus, telah dijadikan anak-anak Allah dalam pembaptisan iman dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan karenanya sungguh-sungguh dikuduskan. Karena itu mereka harus mengejar kesempurnaan dan menyempurnakan dalam hidup mereka pengudusan yang telah mereka terima dari Allah. Karena itu jelaslah pula bahwa semua orang Kristen dalam setiap keadaan atau status hidup dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristiani dan kepada kesempurnaan cinta kasih. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita menjadi kudus karena apa? Rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima. Oleh karena jasa-jasa Kristus, jasa-jasa penebusan Kristus yang diberikan kepada kita. Ya, jadi bukan karena jasa atau kebaikan kita, tapi semata-mata pemberian Allah. Kita dikuduskan oleh Allah melalui sakramen baptis. Dan hendaknya kita juga apa? Dipanggil terus memelihara kekudusan itu. Sekarang kita lihat sebenarnya kekudusan itu apa sih? Mengapa kadang-kadang orang memandang kekudusan ini seolah suatu yang terlalu tinggi, selalu muluk, ya. Bahkan kemudian ada yang menekankan yang membumi biasa-biasa saja ya. Tapi ini bukan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan kita dipanggil pada kekudusan apapun status hidup kita, baik imam, biarawan, biarawati, dan juga kita kaum awam. Nah, sekarang kekudusan ini apa sebenarnya? Sebenarnya sudah diungkapkan dalam Lumen Gentium tadi ya. Semua orang Kristen dalam setiap keadaan atau status hidup dipanggil pada kepenuhan hidup Kristiani dan kepada kesempurnaan cinta kasih. Jadi kekudusan ini sebenarnya apa? Kesempurnaan dalam cinta kasih. Dan cinta kasih selalu punya dua aspek, vertikal, horizontal. Cinta kasih kepada Allah dan juga cinta kasih kepada sesama. Dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31 ini perintah Allah yang utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kekudusan ini, kekudusan Kristiani, intinya hanya ini, yaitu apa? Berusaha melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan ini. Kasihlah Allah, kasihlah sesama. Jadi sebenarnya apa? Sangat sederhana. Kalau mau jadi kudus, jalannya hanya ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kekudusan ini tidak lain tidak bukan artinya apa? Kesempurnaan dalam cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan dan kita mau berpegang pada satu perintah Tuhan ini, satu kehendak Tuhan ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kira-kira butuh perjuangan enggak? Ada prosesnya enggak? Ada ya? Contohnya, penghayatan kasih pada Allah.
Ya, Paus Fransiskus dalam Gaudete Exsultate tadi mengungkapkan artinya, intinya ada pembahasan tentang keseimbangan. Artinya apa? Dalam segala aktivitas, pekerjaan, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan sarana pengudusan dengan berusaha mengasihi. Diberikan contoh seorang kardinal Vietnam yang dipenjara oleh rezim komunis. Ya, mungkin apa yang mau dilakukan kardinal ini sambil menunggu pembebasannya? Ya, kardinal ini mengungkapkan bahwa ya saya akan berusaha hidup dari hari ke hari untuk melaksanakan ya ini apa? Perbuatan kasih ya dalam kehidupan yang saya hayati sehari-hari di penjara ini. Ya, sebenarnya penghayatan kekudusan ini sangat sederhana, telah ditunjukkan jalannya oleh pelindung dari persekutuan doa Anda. Siapa itu? Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux. Ya, satu misi yang dibawakan dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini, yaitu sebenarnya apa misinya? Yaitu mengajar jiwa-jiwa kecil, yaitu semua orang, ya, seluruh umat Allah, jiwa-jiwa kecil ini, seluruh umat Allah, tetapi juga jiwa-jiwa yang mau membaktikan dirinya menjadi anak-anak kecil di hadapan Allah, yaitu kemudian apa? Untuk menghayati kekudusan melalui perkara sehari-hari. Anda tidak perlu mencari hal-hal yang besar untuk menghayati kekudusan ini, tetapi mulailah dalam perkara sehari-hari yang sangat sederhana. Saya jadi teringat ya pandemi ini, siapa sih yang tidak terdampak? Mungkin yang tidak terdampak ya mungkin perusahaan-perusahaan yang memproduksi masker, alat-alat kesehatan, itu mungkin ya. Tetapi sebagian besar orang terdampak. Nah, tetapi kemudian ya, termasuk kami ya. Jadi kami artinya apa ya? Ya, mungkin banyak hal kemudian ya saya lihat satu bagaimana Tuhan membimbing, akhirnya kami harus kemudian pindah ke Sidoarjo dan sebagainya begitu ya. Lalu kemudian ya akibat pandemi, tapi walaupun juga ada proses sebelumnya, kemudian misalnya di Tunjungan Plaza, istri saya sempat kerjasama dengan Pasar Rame buka nasi liwet begitu ya, Tunjungan Plaza TP6 itu. Ya walaupun sekarang sudah buka, tapi setelah akibat pandemi itu kan tutup total. Ya lalu kemudian artinya apa ya? Ya selain kemudian masih ada melayani pesanan dan sebagainya. Ya sudah berhubung kami akhirnya pindah ke Sidoarjo, akhirnya kemudian ya sudah kerjasama itu akhirnya sudah diselesaikan saja begitu ya. Lalu mulai pikir-pikir rencana ya sementara ini karena keterbatasan ya kita mulai kecil saja. Ya di toko yang ada, karena toko kami ini punya ada unsur sejarah ya istilahnya. Artinya toko tua dari 1933 begitu ya. Dari zamannya Engkong begitu ya. Lalu Papa, lalu kemudian saya meneruskan dari 1933 ya sudah, kadang-kadang sering diwawancara orang tentang sejarah Sidoarjo bagaimana, lalu kemudian ya seringkali diwawancara, bahkan pernah diliput juga dari satu stasiun TV dan sebagainya seperti itu ya. Tapi ya sudah, kondisi pandemi ini mau tidak mau ya hampir semua rata-rata kalau bilang dagang itu pasti omsetnya turun gratis begitu ya. Semuanya serba seret. Nah tapi kemudian ya sudah pikir-pikir ya, artinya apa? Ya mungkin selain selama ini lewat Instagram untuk makanannya begitu, tapi kemudian ya kami pikir ya mau buka warung begitu, ada tempat tapi masih dalam proses menjalani. Nah kita sudah siapkan saja di toko ini, sudah semua barang sudah morat-marit tapi dipepet-pepetkan begitu ya, diatur sampai satu kesempatan. Nah kemudian ada tembok itu sudah saya mau buat keramik begitu ya, di keramik artinya ya motif kayu supaya nanti bisa ditempeli foto toko ini pada zamannya Engkong, lalu zamannya Papa begitu dan sebagainya. Lalu juga mungkin menu dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kemudian tadi pagi ini fresh di oven. Tadi pagi saya ditelepon mama saya begitu ya. Kamu jangan warna coklat. Ya karena apa? Elemennya nggak cocok sama kamu dan Lucy. Elemen apa ya? Itu maksudnya kan mungkin Anda yang kenal tentang Feng Shui. Ya. Ada air, api, kayu, dan sebagainya. Lalu kemudian secara spontan kemudian saya
ya spontan saya kemudian jengkel ya. Lalu kemudian saya telepon, "Ma, elemen saya ini dibaptis dalam darah Kristus dan kemudian ya Pak, mama saya juga sudah Katolik ya. Elemen saya dimateraikan dalam Roh Kudus. Ya, jadi jangan mengandalkan hal itu begitu. Ini hanya percaya pada Tuhan Yesus." Lalu kemudian ya saya jawab begitu, ya sudah selesai. Lalu istri saya ngomel-ngomel begitu ya. "Kamu jawabin mama kayak gitu tuh nanti mama gimana?" Ya mama saya kondisinya sudah memang ya berapa kali jatuh selama pandemi ini ya. Jadi memang ibaratnya ya tidak bisa terlalu jaga toko begitu kan istilahnya selama ini. Lalu akhirnya ya sudah, akhirnya oh ya saya ingat ya, walaupun artinya apa, itu sudah harus dilepaskan, sudah harus dilupakan, tapi tiba-tiba saya dengar ya sudah jawabi, "Ma," saya telepon lagi, "Ma, katanya encik saya yang paranormal dan ahli guamia begitu, itu kemudian itu elemennya netral, Ma." Ya supaya artinya apa? Tidak membuat beliau sedih begitu ya. Tapi artinya apa? Ya, saya masa lalu saya percaya pada hal-hal itu dan belajar hal-hal itu ya. Ya, masa bahkan ya maaf, tapi ini terjadi. Makanya Katolik boleh Katolik, dibaptis boleh dibaptis. Sampai parahnya saya percaya pada hal itu dan belajar hal-hal itu. Nama baptis, nama krisma dihitung lebih dulu. Gawat, ya. Ya puji Tuhannya sekarang artinya apa? Pertama saya merasa tidak ada chemistry ya, tidak ada chemistry dengan santo-santo pelindung saya itu. Tapi lama-lama kemudian saya lihat ya sudahlah, ini nggak bisa dirubah. Toh mereka ini bapak-bapak gereja, Santo Siprianus dan Santo Agustinus. Ya. Tapi artinya apa? Itu begitu parahnya. Tapi sampai kemudian ya artinya apa? Saya bertobat, ya hidup baru, tapi kemudian juga melalui retret intergenerasi ya. Jadi dulu namanya retret penyembuhan pohon keluarga, sekarang kemudian retret intergenerasi. Saya disadarkan memang dalam keluarga saya ada ya selalu muncul rupanya kemampuan-kemampuan seperti itu. Dan pada waktu adorasi sakramen Maha Kudus ada pengetahuan yang dinyatakan, dan saat itu saya merasa bahwa Tuhan mematahkan ikatan-ikatan itu. Ya tapi dari sini sharing saya hanya mau mengatakan apa? Ini juga artinya apa? Bagaimana kita berusaha menghayati kekudusan dalam hidup sehari-hari. Misalnya juga menjelang Imlek ini kan muncul sekali banyak macam-macam ramalan. Lah kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, satu tantangan, kita mau tetap percaya pada Yesus. Kita mau mengandalkan Yesus, bukan ramalan-ramalan itu. Ya. Ramalan itu saya sendiri mengalami, itu membawa ketakutan, kekhawatiran, tidak damai sejahtera. Bahkan kadang-kadang orang merasa, bahkan saya pernah mendengar sharing, ini ya dari Singapura ya, begitu sharing, karena anak yang dikandung istrinya ini jiong besar, kemudian suaminya ini memaksa istrinya, bukan hanya memaksa tapi juga memaksa dan melakukan abortus atas anak yang dikandungnya gara-gara jiong besar, gara-gara ramalan. Ya, jadi kita perlu sungguh-sungguh bertobat. Kalau sebagai orang Katolik masih percaya hal-hal ini, sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh mau percaya dan mengandalkan Yesus saja. Ya ini satu contoh hal kecil tentang bagaimana menghayati kasih pada Allah. Kita mau mengasihi Allah saja, percaya padanya, mengandalkan Allah saja. Lalu kasih kepada sesama. Ya, Santa Teresia Lisieux menunjukkan hal kecil-kecil. Ya, dengan mengasihi sesama, artinya apa? Menanggung kelemahan sesama, menerima kelemahan sesama apa adanya. Ya, hal kecil-kecil dilakukan dalam pekerjaan sehari untuk menyenangkan Yesus melalui hal-hal kecil. Ya, jadi pengorbanan kecil. Nggak usah cari jauh-jauh. Misalnya tentang mengampuni, gampang nggak? Ya, kalau nggak gampang, kalau sampai terluka, kemudian artinya apa? Ada sarana penyembuhannya, yaitu apa? Retret penyembuhan luka batin.
Tapi tidak cukup hanya retret. Kalau orang, saya katakan, berkali-kali ikut retret penyembuhan luka batin dan merasa tidak sembuh-sembuh, itu artinya apa? Belum memenuhi syaratnya. Ada pengajaran penting yang kadang-kadang lupa. Orang mengatakan sharing, saya ikut 10 kali retret penyembuhan luka batin, tidak sembuh. Tapi ada 3 poin yang mungkin belum Anda lakukan sebagai syarat penyembuhan luka batin. Artinya apa? Yang pertama, mau sembuh. Yang kedua, mau mengampuni. Kemudian juga yang ketiga, mau bertobat. Ya. Karena mau tidak mau luka batin juga dosa ya. Kemarahan, kebencian, tidak bisa mengampuni kan dosa juga. Seringkali orang artinya apa? Tidak sembuh-sembuh, walaupun ikut retret bolak-balik. Karena apa? Ikut seminar penyembuhan luka batin. Karena tidak mau sungguh-sungguh sembuh. Loh kok ada? Ada. Sering. Ya karena dengan kondisi luka batin, agak stres-stres dikit. Ternyata kemudian apa? Orang sekitarku, suamiku, anakku memperhatikan aku. Nanti kalau saya sembuh nggak diperhatikan. Nah, syaratnya, makanya karena itu mau sembuh. Yang kedua, mengampuni. Mengampuni ini bukan soal perasaan. Perasaan ini namanya ketemu orang yang menyakiti kadang-kadang masih gerundel ya. Kadang-kadang masih begitu ya. Tapi dalam hal ini, pengampunan ini soal, yaitu apa? Keputusan. Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Engkau memerintahkan saya mengampuni sampai 7 kali, 70 kali. Mengampuni terus-menerus. Saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lalu bertobat. Karena kelemahan-kelemahan akibat-akibat luka batin sering membawa pada dosa, kita perlu juga bertobat terus-menerus. Jadi artinya apa? Ya, selain untuk penyembuhan tadi, tapi ini juga mengampuni, berusaha mengasihi kecil-kecil hal-hal yang kadang-kadang walaupun sudah retret, sudah sembuh. Ada satu sharing ya. Tetapi kemudian artinya apa? Mendapat kekerasan dari orang tuanya. Setelah retret penyembuhan luka batin, dia kemudian dijamah Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ya, dia kemudian sharingkan, sepulang retret itu, kondisi tidak berubah. Orang tuanya tetap keras, tetap melakukan kekerasan. Tapi apa? Dia sharingkan, ya ini seorang gadis, dia sharingkan apa? Dia yang kemudian berubah. Dia kalau dulu merasa tertekan, merasa takut, merasa marah, merasa jengkel yang terpendam. Tapi kemudian apa? Belajar menerima, belajar menanggungnya, menyatukan dengan salib Kristus. Ini juga satu ungkapan dari Paus Fransiskus dari Gaudete et Exsultate. Di tengah segala penderitaan, hendaklah kita selalu memandang salib Kristus. Menyatukan dengan penderitaan dan salib Kristus. Juga dalam kondisi pandemi ini benar-benar satu hal ya memporak-porandakan segala sesuatu. Ya, tetapi semoga kerahiman Tuhan melindungi supaya di tengah penderitaan dan salib yang melanda seluruh dunia, seluruh umat manusia ini, kita sebagai umat Allah dan semakin banyak orang untuk boleh sungguh-sungguh semakin menghayati iman, harapan, dan kasih. Pada siapa lagi kita lari dalam situasi ini kalau kita tidak lari sama Tuhan? Benar enggak? Saya sharingkan, ini pengalaman yang ya sebenarnya sangat pribadi ya. Pergumulan. Ya terus terang di tengah situasi pandemi, di tengah situasi ini ya banyak hal ya. Artinya apa? Ngalami hal-hal yang benar-benar sulit. Kita semua mungkin mengalami, kita mengalami. Tapi kemudian ya saya kadang-kadang sampai kemudian ya seperti bangsa Israel, kalau saya gambarkan kadang-kadang Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir, kemudian juga masih bisa komplain ya sama Musa, sama Tuhan dan sebagainya. Masih bisa bersungut-sungut, masih mengeluh. Saya juga merasakan itu ya. Saya bersungut-sungut, saya berjengkel, Tuhan, kenapa dalam hati ya, ini saya batin saja biasanya ya, tapi saya ungkapkan ya mungkin seperti ini. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ini?
Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan pandemi ini? Ini Tuhan, tiap hari benar-benar harus hidup seperti yang firman Tuhan dalam Injil Matius itu ya. Jangan kamu khawatir, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Jadi hampir setiap hari saya hanya pikirkan dalam urusan kerjaan, urusan dagang ini, bisa membayari supplier ini, bisa membayari dari hari ke hari ini saja sudah sungguh suatu rahmat Tuhan ya. Ya bahkan kemudian waktu saya ceritakan saja ya, untuk bayar uang pangkal ya di Sidoarjo relatif lebih murah dari waktu anak-anak dulu di Surabaya ya. Tapi 50%-nya ini ya, waktu itu kemudian benar-benar karena habis bayar-bayar begitu, lalu tiba-tiba sudah besoknya terakhir untuk bayar uang pangkal 50% ini, lalu kemudian tidak ada uang. Tapi kemudian ya Tuhan, mungkin besok sore masih terkumpul. Tapi untuk jumlah segitu, ya supplier saya yang juga ngelilingkan kemana-mana kota-kota kecil lainnya juga katakan, sekarang toko-toko itu sulit untuk dapat jumlah tertentu. Lalu kemudian ya benar-benar tidak ada, ya sudah Tuhan, saya pikir besok Tuhan mungkin ada sore bisa bayar. Tapi begitu kemudian saat saya datang ke toko besok paginya, ya mama saya biasanya karena ya beliau masih ingin jaga toko ya, walaupun di tengah situasi kelemahan fisiknya ya, jadi masih jaga jam 8 sampai jam 10. Tapi begitu saya datang waktu itu jam 10, ternyata tiba-tiba ada orang order mika dalam jumlah, artinya 1 roll begitu. Sudah kemudian ya sudah dia mau bayar cash, lalu saya telepon, ya sudah besok saya ambil, jadi besok lusa silakan diambil. Lalu kemudian sudah orang lama pesan ada barang waring begitu ya, sudah lama pabriknya kosong, tapi kemarin waktu saya kulaan kemarinnya itu ada. Ya kemudian saya langsung sama supplier diberi 4 roll, ya sudahlah, toh ini bayarnya mundur saya pikir ya. Lalu kemudian ya sudah, saya telepon, ini ada barang, dan pagi itu tahu-tahu suruhannya datang untuk bayar. Jadi pada waktu pagi itu belum sampai sore, pikiran saya sudah ada tersedia untuk bayar 50% uang pangkal. Saya waktu itu sambil kemudian telepon istri saya ceritakan, wah ini keajaiban yang Tuhan kerjakan ya, luar biasa ya. Ya tapi dalam hal sehari-hari ini, ya kadang-kadang ketar-ketir ya, terus ketar-ketir. Tapi inilah artinya apa? Hanya bergantung pada Tuhan. Ya kadang-kadang bisa komplain, kadang-kadang bisa, Tuhan kenapa kau biarkan situasi ini? Semua banyak orang mengalami ini. Sampai di tengah komplain saya, di tengah kemudian ya rasanya kemudian gerundel begitu deh ya, jengkel, Tuhan kok kamu biarkan semua ini ya. Tiba-tiba ada terbersit dalam suara batin ya, satu kata-kata seperti ini. Ini berapa waktu lalu terjadi. Aku tidak menghendaki kematian orang berdosa. Satu kalimat saja. Aku tidak menghendaki kematian orang berdosa. Langsung saat itu muncul dalam gagasan, dalam pikiran seperti ini, langsung semua yang grundel, semua rasanya komplain dan sebagainya langsung hilang pada waktu itu. Dengan satu kalimat, aku tidak menghendaki kematian orang berdosa. Lalu saya seperti teringat, waktu itu di video di YouTube Jalan Doa ya, waktu itu saya buat tentang bagian dari malam gelap, tentang kelemahan-kelemahan para pemula, malam gelap Santo Yohanes Salib, membahas tentang kemesuman rohani. Ya, kemudian saya berusaha menyeimbangkan ya. Santo Yohanes Salib kalau membahas kesombongan rohani diimbangi dengan kerendahan hati. Lalu juga membahas tentang kekikiran rohani, dia imbangi juga pembahasan tentang kemiskinan roh. Lalu kemesuman rohani, saya coba artinya bawa doa, lalu saya terpikir ya, waktu itu kemudian bahkan sampai terpikir ya ini sudah membahas dosa-dosa percabulan secara umum lebih dulu, baru kemudian masuk dalam kemesuman rohani. Saya sampai kemudian wawancara teman saya ya di grup teman-teman kuliah, ya rupanya dianggap ahli di bidang-bidang hal-hal seperti ini. Saya sampai tanya, wawancara, loh ini gimana sih sekarang ada ini di Facebook ini seperti ini, itu benar enggak? Oh ternyata dia bilang, oh itu biasanya hanya penipuan. Lalu kemudian juga tentang ini kondisinya termasuk dalam dunia bisnis ya, dosa-dosa berkaitan ini ya. Dia katakan sekarang boleh dikatakan hancur-hancuran. Orang juga artinya mikir untuk melakukan
dosa-dosa semacam itu. Jadi saya teringat ini, ya. Jadi pengalaman saya wawancara teman saya ini sebelum membuat video YouTube di Jalan Doa itu ya, tentang kemesuman rohani, tapi pendahuluannya tentang juga percabulan secara umum, tapi juga masuk dalam sakramen pernikahan ya. Tapi artinya apa? Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Mungkin saya secara teori, saya sempat berapa kali ungkapkan di YouTube itu, bahwa dalam pengajaran sebelumnya, bahwa kita ini kan mungkin dalam situasi pandemi ini seperti anak-anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ini kan kadang-kadang ya mainnya mungkin mendekati hal yang berbahaya. Saya ingat bayi saya itu paling sering waktu itu saya lihat mendekati stop kontak. Loh, itu kan bahaya. Tapi sebagai orang tua kita berusaha menjauhkan. Ya, nggak akan membiarkan. Atau kadang-kadang anak-anak bisa tanpa ada yang leder taruh gunting. Nah, tahu-tahu dia angkat. Nah, ini kan bahaya. Kita namanya orang tua, kalau melihat anak bayi kita ini, ya lebih-lebih bayi, mulai main yang berbahaya, gunting, atau deketi stop kontak, kita akan berusaha menghalangi. Ya, kita tahu itu barang bahaya, jangan buat mainan. Sedangkan bayi ini nggak tahu. Ya, mungkin kondisi manusia zaman ini juga sama. Di tengah realitas dosa yang merajalela, ya kita tidak tahu akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa dalam kedalamannya yaitu apa? Neraka. Dan ini yang mau Tuhan luputkan. Dan ini juga merupakan panggilan dan tugas perutusan yang diberikan Tuhan pada kita. Untuk mewartakan, untuk membagikan kasih Tuhan. Dan ini juga dibahas Paus Fransiskus dalam Gaudete. Baik, sekarang kita lihat, ya. Jadi, ya, dalam hal ini, kekudusan, ya secara sederhana ya. Jadi sebenarnya arah kekudusan ini menjadi serupa dengan Kristus. Jadi berkaitan dengan tema besar mengenal pribadi Yesus, ya. Jadi arahnya adalah sungguh-sungguh panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam Roma bab 8 ayat 29. Baik, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi kita dipanggil, yang dipanggil oleh Allah melalui sakramen baptis yang kita terima, dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, saudara sulung kita. Jadi melalui kekudusan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang diterangi iman. Kita juga dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Dan mengapa kita dipanggil menjadi kudus? Ini adalah rahmat dan panggilan dari sakramen baptis yang kita terima. Dalam sakramen pembaptisan kita menerima benih kekudusan, yaitu rahmat pengudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Lalu kemudian jalan menuju kekudusan ini hanya melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, teladan model kita utama. Dan satu ilustrasi sebagai penutup, ada sebuah doa dari Santo Yohanes dari Salib yang dia nyatakan, "Ya Bapa, lukiskanlah wajah Kristus putramu di dalam diriku, dan semoga pada akhir hidupku Engkau dapat menemukan wajah Kristus yang terlukis sempurna di dalam diriku." Inilah undangan Tuhan, inilah panggilan Tuhan.
kita dipanggil semua untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus, untuk boleh semakin sempurna dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan inilah sebenarnya arah pada bagian awal ketika kita membahas sebagai tema besar yang diberikan untuk mengenal pribadi Yesus. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, kita punya arah yang jelas, kita punya tujuan yang jelas. Yaitu apa? Untuk kita semua dipanggil menjadi kudus, menjadi serupa dengan Kristus, untuk sempurna dalam mengasihi, baik mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Benar ya Tuhan, bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh suara-suara atau perkataan yang datang dari dunia atau dari si jahat. Tetapi hidup kami ini hanya ditentukan oleh perkataanmu, oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu. Kami sungguh-sungguh tergantung kepadamu Tuhan. Lebih-lebih di tengah situasi pandemi ini. Kami menyadari bahwa manusia bukan apa-apa di hadapan-Mu yang maha kuasa. Manusia hanyalah debu dan abu Tuhan. Tetapi ampunilah kami, kasihanilah kami. Karena betapa kami manusia seringkali meninggikan diri di hadapan-Mu, menyombongkan diri di hadapan-Mu. Nyatakan belas kasih dan kerahiman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh seluruh dunia dan umat manusia ini, kami semua, boleh sungguh-sungguh berbalik kepadamu, mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, mengakui bahwa kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu, dan tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus menggandeng tangan kami, menggendong kami, karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin yang dapat Engkau kerjakan bagi setiap kami di tengah situasi kesulitan, penderitaan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam salib-salib hidup sehari-hari, juga khususnya di tengah pandemi ini. Mari saya ajak kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai doa. Ku Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Muji angkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Yaralaya shikaralaya. Yaranama shikaralaya. Yaralaya shikaralaya. Yaranama shikaralaya. Yaranama yarashiki. Yaran. Baharuilah dan teguhkanlah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Baharui dan teguhkanlah kami. Yaranama shikaralaya shik. Yaralaya shikaralaya. Yaralaya shikyaranama. Yaranama. Yaralaya shikyaran. Yaranama shik. Saya merasa beberapa orang yang ragu-ragu akan kehadiran Tuhan selama ini, lebih-lebih akibat pandemi. Saat ini di jamaah Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir. Dia bersama engkau, Dia tidak meninggalkan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Juga ada yang selalu tertekan dan tertekan. Saat ini di jamaah Tuhan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Jangan takut. Saya juga merasa saat ini Tuhan membakar kerinduan dalam hati beberapa orang. Kerinduan untuk semakin mengasihi Dia. Kerinduan juga untuk semakin menjalin hubungan pribadi dengan Dia. Biarkan dirimu dibakar oleh api kasih ilahi-Mu ini untuk selalu merindukan Tuhan. Dalam waktu-waktu ini engkau akan merasakan luapan kerinduan ini. Dan Tuhan minta engkau juga sungguh-sungguh menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa, untuk mengenal Dia secara pribadi melalui doa-doamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Juga Tuhan melepaskan ikatan-ikatan dalam diri kita. Segala sesuatu yang membuat kita mengikatkan diri dalam kebiasaan yang buruk, lebih-lebih juga terjadi selama masa pandemi ini. Tuhan mau melepaskan dari ikatan-ikatan itu. Tuhan mau kita sungguh berbalik dan percaya hanya kepada Dia, hanya mengandalkan Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kepadamu Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkau memberikan banyak saksi, Engkau memberikan banyak saudara-saudari kami yang telah mulia di surga. Santo Santa pelindung kami, para malaikat pelindung kami. Biarlah oleh doa-doa mereka dan dukungan mereka, kami gereja yang sedang berziarah ini, kami juga sungguh-sungguh boleh semakin dalam dan semakin dalam lagi untuk boleh berusaha
mengenal dan mengasihi Engkau, dan juga mengasihi sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk boleh semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, untuk boleh semakin bertumbuh dalam kekudusan, sebagaimana yang menjadi panggilan kami dan juga menjadi kehendak Allah atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau juga memberikan rahmat yang cukup dan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh berjuang dan juga mengejar kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.